cyclist cari kacamata ke optik bawa helm lah ya. Minimal helm kesayanganmu seperti apa gitu. Pakai helmnya dulu baru nyoba kacamatanya. Nah, saya Mbak keranjang lah. Semua helm dicoba dulu. Halo teman-teman semua, selamat tahun baru 2023. Mohon maaf sedikit terlambat karena baru sekarang bisa kumpul lagi berdua. Saya Azrul Ananda, Om Johnny Ray. Kita ternyata masih lanjut podcastnya tahun 2023. Jadi nggak tahu kapan berhentinya ini. Hari ini kita sebenarnya tema utamanya adalah soal mata kita. Karena ada beberapa teman yang nanya, karena Om Ray kan pakai kacamata. Tapi kan sebenarnya minus saya lebih besar. Nah, nanti kita akan sharing plus minusnya pakai kacamata dan tidak pakai kacamata, dan bukan plus minus min atau dekat atau jauh ya. Nanti kita akan bahas itu juga karena pro kita dan kontra ya. Ya, kita sama-sama punya pengalaman lucu soal itu. Aku yakin Om Ray punya pengalaman tentang kacamatanya, saya punya pengalaman tentang pakai kontak lens. Tapi itu nanti kita bahas sebagai bocoran. Om Ray main berapa? 2. Hah? 2. Kamu tuh cuma main 2? Iya. Belagu pakai kacamata. Duh. Kalau dicopot ya kelihatan dong. Ya apa? Ada mobil berhenti ya tak tabrak. Aku dulu SMP main 4 badminton nggak pakai kacamata. Lah terus lah mainnya banyak tuh buat sombong-sombongan gitu. Hah? Terus kalau saya kacamataan itu terus, hei, main kulimoro. Masa gitu. Ya skor-skoran kan ya. Loh. Main 2 kanan kiri. Iya. Main 2 kanan kiri. 10-8. Main 10, main 8. Tapi nanti kita bahas berikutnya. Tapi ini sebelum kita bahas soal mata saya dan matanya Om Ray, kita mau nyampaikan dulu tentang, karena ini 2023, kita sudah sejak tanggal 1 Januari sudah mengumumkan jadwal event main sepeda. Belum semua event, tapi event-event utama yang sudah kita plot. Jadi kalau kita lihat di screen, itu kita bisa lihat nanti dimulai dengan event yang berbeda. Kita ke pojok kanan, kita mulai dengan event yang kita namai East Java Journey. Itu berlangsung Selasa sampai Minggu 14 sampai 19 Maret. Ini event ultra cycling 6 hari dong, kalau bisa dihitung. Ini akan ada 2 rute nanti, yang satu 1200 plus, yang satu lagi 600 plus gitu. Terus kemudian bulan Mei tanggal 27, ini yang paling ditunggu mungkin karena siap-siap nyalakan handphone atau komputer buat pendaftaran. Bromocom Challenge ini nanti tanggal 27 Mei 2023, dan itu akan mengawali trilogi 2023 juga. Ini ingat, ini banyak kuotanya sudah diambil oleh yang mendaftar trilogi tahun lalu. Jadi andai slotnya ditambah pun sudah berkurang juga gitu. Karena sudah banyak sekali yang mendaftar bundling dengan yang sebelumnya. Free for all maksudnya ya. Free for all. Jadi tarung nanti. Iya, makanya free for all. Nah, sebelum kita ke trilogi berikutnya, nanti akan ada event ultra lagi, satu di bulan Juni, di kuartal kedua, tanggal 16 sampai 18 Juni. Ini Three Island Journey, jadi nanti dari Jawa, Bali, sampai Lombok. Gak kira Papua langsung, Om. Itu lebih dari 3, Om. Loh, langsung. Jadi Bali, Lombok, Papua. Boleh nanti ya. Nanti kamu tes rute dulu ya. lama hilang di kayu, di kano nanti di laut. Ya, nanti ini akan sebenarnya yang di vlog podcast kita edisi akhir tahun lalu, clue-cluenya sudah ada di situ, tapi nanti akan kita rancang, kita akan siapkan ferry khusus untuk peserta dan yang seru-seruan nanti. Kemudian ada tanggal 29 Juli Banyuwangi Blue Fire Ijen lagi. Jadi kita akan kembali ke sana. Dan kenapa kita geser ke bulan Juli? Karena Juli itu cuacanya lebih baik. Jadi jauh dari hujan dan lebih dingin seharusnya. Dan kita berharap kali ini benar-benar bisa sampai Paltuding. Jadi kita siapkan rutenya sampai Paltuding. Jadi rute yang Ijen
tahun 2022 itu hanya separuhnya lah. Jadi nanti lebih jauh lagi ke atas dan lebih berat dan lebih seru. Ini banyak acara nih kelihatannya Om. 29 Juli ini. Sudah nyuruh teman kawin 3 orang gitu. Ini banyak acara. Banyak acara. Loh ini juga banyak acara berarti. Tanggal 24 September, jadi Kediri Dolocom yang biasanya kita selenggarakan bulan Desember. Ini kita majukan ke akhir September. Berbagai alasan, tapi yang utama adalah karena kita semua tahu 2024 awal itu adalah pemilu. Jadi masa kampanyenya sudah akhir tahun. Jadi kita harus memajukan jadwalnya. Jadi buat teman-teman yang semua yang nyiapin event juga hati-hati karena akhir tahun ini akan ada persiapan pemilu. Jadi terserah Anda bagaimana merancangnya, tapi kita just to be safe kita majukan ke 24 September. Jadi ini tentunya masih ada beberapa event lagi yang masih belum confirm 100% karena masih kita lakukan persiapan dan analisisnya. Misalnya masih ada yang menanyakan Manado, masih ada yang menanyakan event-event lain. Ini yang sudah confirm, yang sudah kita umumkan. Jadi kita akan mulai dari East Java Journey ini Om. Nah ini langsung banyak yang nanya dan langsung banyak yang nego untuk ikutan, apalagi kita ternyata bukan diam-diam sih, sudah direncanakan lama. Kita sudah melakukan tes rute gitu. Dalam artian kita sudah ini juara-juara ultra cycling udah kita undangi mereka. Kalau kita semua liburan akhir tahun baru, mereka tidak. Mereka tanggal 1 Januari mereka mulai start ini. Jadi di foto ini kita lihat yang depan itu Hadi Tombro. Ini yang juara pair. Berpasangan di Bentang Jawa musim lalu. Kemudian paling belakang ini Zaki yang mungkin 1200 kilo itu terlalu dekat buat dia. Ini yang juara yang single, Zaki Wardana. Yang tengah ini Vian ya. Ini juara nasional time trial Indonesia. Kapok-kapok kayaknya kemarin nyoba 1200 kilo. Enakan time trial 40 menit mungkin. Jadi ini 3 bintang sepeda Indonesia ini, atau ada yang 2 ini bintang ultra, sudah menjajal rutenya. Tentunya kalau Anda melihat Strava mereka atau apa, itu belum confirm ya, karena mereka ada mencoba rute yang ternyata pada akhirnya nggak bisa dilewati, sehingga harus ganti rute. Dan itu kemudian kita harus melakukan pertemuan di kantor saya, dan kita memfinalisasi rute untuk yang khususnya yang 1200, karena itu yang jadi flagshipnya nanti. Itu lebih dari 1200 nanti, tapi insya Allah nggak jauh-jauh lebih gitu. Lebih itu lebih berapa? Lebih itu bisa 1201 sampai 99. Enggak, sampai kan 10.000 kilo kan juga lebih dari 1.200. Iya. Nah, itu masih within antara 1.200 sampai 1.300 kok. 1299. Dipaskan nanti. Jadi nanti ini akan kita segera announce. Jadi podcast ini kan keluar Rabu tanggal 18 ya. Jadi ya harusnya dalam hitungan hari sudah akan ada detailnya, karena pendaftaran sudah akan muncul dibuka di mainsepeda.com tanggal 1 Februari. Dan karena ini sifatnya event ultra kita yang pertama, jadi pesertanya masih kita batasi. Jadi kita masih seperti promo dulu. Promo dulu pertama dibuat hanya 350 orang kan, sebelum jadi ribuan. Kalau ini berapa orang kalau boleh tahu? Saya yang 1.200 saya pasang ini dulu ya. Jadi ada 2, yang satu full journey itu lebih dari 1.200. Ini target kita mungkin hanya 100-an orang, karena mungkin yang karena kalau kita lebih dari 100 orang, saya rasa rumah sakit jiwa menur itu nggak cukup 100 orang. 100 tapi orang. Tapi yang kita akan buka lebih banyak ini yang half journey. Karena ini yang hanya 600-an, tapi ini sebenarnya hampir 700 kalau kita lihat. Ini kita belum finalisasi rutenya. Dicatat ya, hampir 700, jadi tidak separuh lebih. Terus. Jadi ini 3 hari, jadi Jumat sampai Minggu. Kalau yang full kan Selasa sampai Minggu. COT-nya sama, jam yang sama maksudnya. Nah yang ini nanti akan, yang half journey ini kan kita lebih open, minimal mungkin antara 200 sampai 300, tapi kita masih melihat. Kita harus menghitung risk assessment-nya ya. Nggak, ini kelihatannya banyak nih Om. Yang 600. Nggak, 22 nih. Jadi ya, saya mohon dicatat, nanti kalau kurang slot saya nih nggak apa-apa, dikasihkan aja. Kamu yang mana ini? Apa?
Enggak, kan saya dipakai. Daftarnya banyak, jadi saya kasihkan aja. Daripada kasihan yang daftar itu nggak dapat tempat, slot saya kasihkan aja. Nggak apa-apa, pakai aja. Gitu. Dan slotmu itu 3 ya jatahnya. Konsumsinya maksudnya. Oh iya, saya kasihkan aja. Daripada ini nanti saya komen aja. Nah, rutenya seperti apa? Ini memang masih kalau kita lihat Jawa Timur ya, ini ya memang Maduranya kita tidak masukkan dulu untuk yang tahun ini. Jadi intinya semua akan start di Surabaya dan finish di Surabaya. Jadi secara logistik akan simple. Bahkan yang nunggu yang simple, yang sepeda Anda. yang nunggu enak nggak kemana-mana ya. Jadi startnya nanti akan dari pusat kota. Nanti kita siapkan tempatnya. Kemudian finishnya nanti di Surabaya Town Square ini. Bener ya. Di Sutos, di Wednesday Cafe nanti. Jadi yang nunggu enak bisa ngopi dan makan terus. Kamu nggak nunggu aku finish tak tunggu gitu ya. Iya, kita tunggu ya di sini sambil nonton, sambil apa gitu. Jadi kalau tanya rutenya seperti apa, intinya dari Surabaya nanti akan ke utara dulu, kemudian ke barat dulu. Jadi kira-kira kalau dia naik ke atas, lalu ke kiri, lalu ke bawah, lalu ke kanan. Kalau yang 1200 sampai kanan ujung, naik ke atas lagi, ke kiri lagi, ke atas lagi ke Surabaya kayak gitu. Tapi kan itu ada banyak jalannya. Jadi ini belum tentu jalur utama gitu. Nah kemarin yang tes route aja sempat salah, jalannya nggak ada ternyata kayak gitu. Jadi ternyata harus diubah sedikit. Nah yang 600-an bocoran lebih dari 650 itu nanti juga ke utara, dari Surabaya juga ke utara, tidak sampai sejauh yang 1200-an, tapi juga ke arah barat. Kemudian turun ke selatan, kemudian ke pojok bawah, lalu ke kanan, lalu agak nyerong ke atas, kemudian ke Surabaya. Jadi clue-nya adalah semua akan melewati Madiun nanti, baik yang 600-an maupun yang 1200-an. Dan nanti kita akan punya checkpoint. Dan mungkin agak bedanya dengan event ultra yang lain adalah di checkpoint kita akan menyediakan konsumsi dan mechanical support. Jadi kita akan ada mekanik standby dan ada support logistik untuk peserta. Nah, itu ini yang agak beda mungkin dengan yang lain. Jadi ya ini self supported, jadi harus bawa bajunya semua di sepeda, tapi kita akan menyediakan poin-poin itu untuk istirahat, untuk mengisi supply dan lain-lain. Tanya ya. Ya. 2 Om. Ini yang terpikir saya tanyanya. Ya. 1, tempat supportnya itu diberitahu pada awalnya apa enggak? Enaknya gimana? Dibikin kejutan gitu? Enggak, maksudnya gini, bedanya gini. Kalau kita tahu pada awalnya, nah ini kan berlaku penitipan barang apa enggak? Nah, ini pertanyaan keduanya kan, susulannya gitu. Kedua, ini pertama dulu gimana? Ya, memang kita sadari kemarin ketika meeting bahwa orang Indonesia itu kreatif. Jadi saya kalau ditanya orang ya, Azrul, apa kesulitan utama bikin event di Indonesia? Saya bilang orang Indonesianya, gitu, karena akalnya banyak. Betul. Ya. Jadi regulasi itu dibuat seolah-olah untuk di break, gitu, untuk dilanggar. Enggak, karena enggak jelas Ya, nanti kita akan rilis regulasinya. Kita tidak akan mencoba sesaklek yang ya kita akan pakai common sense dan kita akan meminta peserta untuk menerapkan akal sehat dan mental sportivitasnya. Kita akan menyediakan support itu. Kalau misalnya membawa makanan yang ngambil dari situ segala macam nggak apa-apa. Tapi ya jangan nitip baju, jangan nitip cucian, jangan nitip misalnya. Enggak. Maksudnya gini. Ini kan ada pos-posnya. Ya. Nah, kalau tiap pos ini tak titipi, misalnya misalnya saya. Pos 1 300 kilo, tak titipi. Nah, rawonku tak taruh situ sak kompore, gitu. Misalnya gitu. Ya, misalnya gitu. Terus ada yang kayak kurang lebih kayak di Unbound gitu misalnya. Oh ya, kalau di Unbound kan boleh nitip di situ ya, di checkpoint. Gitu misalnya. Ya, ini masih kita bahas. Kemarin kita juga bilang sebenarnya perlu nggak sih naruh makanan di situ, karena kan kita akan sediakan makanan di situ. Ya. Jadi kita akan mencoba agak itu poin-poin checkpoint manja lah kayak gitu. Ya. Jadi kita akan usahakan, tapi selama itu mungkin makanan atau apa yang dia nanti kita akan bahas, nanti kita akan umumkan di regulasi. Kayak gitu.
Jadi nanti kita akan ada pertemuan technical meeting sebelum berangkat. Jadi nanti kita bikin kesepakatan bersama juga. Karena kita juga pengen ini masukan. Mungkin teman-teman juga boleh komen lah ya. Masukan kayak gimana. Karena memang di Amerika pun kita boleh nitip di unbound itu. Kita boleh naruh supply kita di situ. Cuman kan kalau unbound kan nggak ganti hari. Iya. Ini kan ganti hari. Ganti hari sebenarnya. Kamu kan finishnya setelah jam 12 waktu itu. Oh iya sih. Ganti hari, tapi tidak perlu di checkpointnya kan sebelum ganti hari. Maksud saya gini, misalnya ini kan checkpointnya katanya kan checkpoint manja dah. Misalnya nanti nurunkan laundry, nah, gitu. Nanti ada yang ngambil laundrynya, gitu loh. Jadi kan misalnya, ya toh. Tujuannya apa? Nah, sepedanya kan enggak berat-berat. Nah, kalau ditanya, loh kok gitu Om? Sebetulnya kan enggak boleh gini-gini. Kan ada checkpointnya Om. Kan gitu. Nanti akan kita batasi lah. Dalam artian tetap dibawa semuanya. Nanti di situ ya nanti kita manjakan tapi kita bikinkan batasan-batasan. Kemarin sudah dibahas. Saya belum mau ngomongin detailnya. Nanti kita sebenarnya agak mirip dengan event-event ultra cycling lain. Bedanya hanya kita menyediakan technical support di situ kayak gitu. Kan kalau di unbound kan kalau checkpoint yang bukan resmi kan kita juga ngambil pompa aja harus ngambil sendiri kan, nggak boleh yang di netral checkpoint kan. Kalau di checkpoint pit stop resmi kan kita boleh ada mekanik, ada kru. Tapi kalau di neutral checkpoint kan di unbound kita mau pompa aja minta ambilin pompa aja ambil sendiri. Kan itu harus sendiri. Jadi nanti ya tolong pahami spiritnya aja kayak gitu. Nah, dan kedua jam buka checkpoint. Jam buka checkpoint bagus. Pertanyaan yang bagus Dik. Jadi pastinya kan gini, checkpointnya nanti ada beberapa. Saya nggak mau sebut dulu ada berapa. Tapi yang jelas nanti ya pasti kan nggak mungkin checkpoint itu buka sampai 6 hari kan. Jadi checkpoint itu sekaligus jadi penanda COT per checkpoint. Nah, katakanlah aja checkpoint 100 kilo katakanlah. Itu misalnya 48 jam misalnya kayak gitu. 48 jam. Nah, nanti setelah 48 jam ya tutup. Nah, masalahnya gini Om. Checkpoint ini kan misalnya gini. 100 kilo itu Om Hadi ini datang ke sana startnya jam 6 katakanlah ya jam 9 dia sudah sampai misalnya pagi. Nah saya datangnya ke sana jam 11 malam misalnya gitu jam 11 malam. Nah yang jaga dia akan standby di situ sampai waktunya selesai. Nah pertanyaan saya ada dua. Kalau menurut ini, yang jaga sama rawonnya ini sama enggak? Nah, ini loh, ya kan? Loh, kalau yang dimakan Hadi itu masih baru buat, ya kan? Nah, kalau saya datang 11 malam, kok bau rawonnya kok agak lain ya? Nah, ini gimana ini? Nah. Ya nanti kita usahakan kita refresh tiap berapa jam ya. Terus ini mewakili. Ngerti terus kan kamu juga nggak ngerti. Loh, siapa tahu kalau kayak masakan Padang itu kan awet itu. Tuh, enggak apa-apa kalau kita enggak tahu, tapi jangan sampai sudah capek terus ada tantangan tambahan yang namanya rawonnya dagingnya habis ya. Kalau habis mungkin mangkel ya. Kok habis gini, tapi ya masih enggak apa. Tapi kalau tambahan sakit perut ini kan kan susah gitu. Jadi nanti kita aja kan kita membantu UMKM juga. Jadi jam segini sampai jam segini itu nanti bakul apa, jam segini sampai jam segini nanti bakul apa gitu aja. Itu kan pasti fresh kan. Betul, minimal bakulnya datangnya fresh, barangnya fresh kan kita nggak tahu ya. Betul ya nanti kita atur lah. Kita karena niatnya juga mensupport UMKM. Ada pertanyaan apa lagi Om Rik? Mekaniknya. Mekanik yang jam 9 pagi kalau disuruh jam 11 malam RD ku rusak Om. Nanti ada piketnya lah, karena dia kan bisa geser. Pertanyaanmu Anda itu harus sadar. Tahu. Kita kemarin waktu meeting juga gitu. Kita kemarin ini saya tunjukin fotonya nih waktu meeting. Itu kita mikirin orang ngakalinya kayak gimana. Gimana. Saya nggak ngakali. Ini kemampuan dan derita penggawes pas-pasan yang kemaru. Ya dong. Wah, kepengin bisa masuk YouTube, pengen bisa masuk pengakuan ada 600 kilo, tapi tidak disertai latihan yang cukup. Nah, jadi gimana gitu loh. Ya jangan ikut. Apa? Jangan ikut.
Lo kan belum COD, Om. Oh. Lo kan belum COD, cuman kan sampai jam 11 malam. Makanya tadi saya tanya tutupnya jam berapa? Enggak, selama jam itu dia harus standby. Oh ya, lah makanya jam itu masuknya itu kan kalau hati kita harus siap mereka masuk kapan saja. Nah, itu benar kalau gitu. Ya, paling mungkin kalau yang datangnya jam 2 pagi bangunin dikit mungkin lah kayak gitu ya kan, kasihan juga kadang-kadang mungkin ketiduran, kan bisa dimaklumi. Makanannya nanti kita usahakan kita bakar terus lah. Ya. Lek sate dari mentah sampai gosong. Tapi sebenarnya apa ya, kita juga akan mikirin nanti akan ada pertemuan dengan tempat-tempat checkpoint itu untuk bagaimana mengoptimalkan, dan bayangan saya nanti daerah-daerah yang jadi checkpoint itu juga ingin maksimal melayani peserta. Ya. Karena kita akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dengan kota-kota yang kita lewati. Jadi jangan kaget nanti walaupun yang datang hanya satu, mungkin ada penarinya, maksudnya penarian daerah loh ya. Ya. Jadi atau apa? Ya, betul. Tidak, bukan pakai tongkat ya. Pakai tiang dulu kan ya. Ya, nanti kita jangan dibocorin dulu lah, kan biasanya kan tahu kita kalau bikin event kan selalu ada yang gitu, ada tongkatnya dikempit itu, tiangnya. Ada extra effortnya kayak gitu. Nah, apalagi pertanyaan yang paling banyak ditanya sebenarnya satu kan ya, harga ya. Harga, betul. Jadi harga berapa Om? Berapa? Wani piro? Nggak tahu. Nah, yang jelas kita sudah diskusi juga karena kan Zaki sering ikut event Ultra, Hadi juga ikut, dan kita bikin komparasi harga-harga event-event itu. Nah, kita putuskan bahwa harga kita tidak akan lebih mahal dari mereka. Harga kita maksimal sama dengan mereka. Oke. Jadi sama, maksimal, dan itu bukan berarti hanya dapat kartu brevet, enggak. Kita akan menyiapkan nanti supaya alasan keamanan dan untuk memantaunya juga nanti pasti nanti ada tracking system ya. Kita akan umumkan juga tracking sistemnya seperti apa. Jadi kita bisa memantau setiap peserta pergerakannya seperti apa. Ya. Kemudian akan setiap peserta nanti yang 1.200 dan yang 600 pasti beda jumlah ya. Jadi pasti dapat jersey minimal. Kalau yang full journey minimal dapat 2 jersey. Ya. Dapat 1 technical shirt yang bisa dipakai untuk sepedaan juga, dan dapat kaos juga 1. Jadi pasti akan ada dapat dari panitia seperti itu. Kemudian dapat banyak lain, dan yang kita upayakan nanti akan dapat tambahan asuransi juga. Jadi bukan sekedar menunjukkan asuransi, syukur-syukur dia punya asuransi, saya kira kita semua harus punya BPJS sekarang kan, itu kan minimal normal, tapi nanti akan kita tambahi juga fasilitas asuransi selama mengikuti event. Kemudian karena kan ini bersepeda adalah berisiko, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, moga-moga tidak ada masalah, tapi kita akan tambahin seperti itu juga, dan nanti ya akan ada fasilitas-fasilitas lain, misalnya diskon-diskon untuk ngapain kayak gitu. Jadi kita masih bicara dengan beberapa potensial sponsor juga untuk menambah benefit-benefit kayak gitu. Jadi misalnya nanti kalau ada jaringan makanan nasional misalnya, peserta misalnya dapat makanan kalau dia mampir ke situ, kalau dia nunjukkan satu peserta makanannya misalnya dapat fasilitas atau apa kan juga kita bisa aturkan gitu. Jadi ini masih dalam tahap finalisasi semua, tapi kita akan segera umumkan. Termasuk penari tadi itu ya. Tunjukkan. Masuk. Ya, tapi sebenarnya ini kombinasi antara membolang murni dengan sedikit sentuhan event-event kita gitu. Jadi ya kalau yang puris mungkin bilang kok kayak gitu, ya terserah, itu kan setiap event punya hak untuk bikin anunya masing-masing. Mungkin nanti kita bikinkan lagi satu event 1000 km tidak dapat apa-apa gitu kan, bayar 5 juta kan, gitu kan bisa juga kan ya. Bisa. Kan suka-suka yang bikin event ya. Jadi ya kita intinya kan adalah suka-suka yang milih. Suka-suka yang ikut ya. Suka-suka yang ikut maksud saya. Jadi kita ingin memperkaya variasi event juga lah di Indonesia kan. Setelah pandemi ini kayaknya yang serius lanjut kan butuh tantangan-tantangan kayaknya kan. Ya. Cuman juga ada yang tanya kemarin regulasi sepeda. Ini kita belum bahas secara detail. Jadi nanti untuk alasan-alasan karena beberapa rutenya nanti bukan aspal kayak gitu. Jadi kita akan lewati jalur-jalur yang mungkin bukan untuk road bike murni. Jadi ya kita sarankan, kemarin kita mengusulkan regulasi minimum lebar ban itu 32 mm.
Tapi Mas Zaki mengusulkan tolong diturunkan ke 30 mm supaya yang pakai rim brake masih bisa ikut katanya. Jadi oke, tapi ya terserah. Jadi kita akan taruh di regulasi nanti bahwa ban minimum 30 dan itu akan kita periksa sebelum start untuk memastikan, karena itu untuk alasan safety juga dan lain-lain. Dan untuk sepeda memang ini agak beda dengan yang lain. Kita kemarin tetapkan bahwa sepedanya harus drop bar. Ya. Jadi bukan MTB, kalau dia punya hardtail diganti drop bar itu nggak apa-apa, hak dia lah kayak gitu. Yang jelas pakai drop bar, disarankan menggunakan road, touring atau gravel bike yang bisa pakai ban 30 atau 32. Idealnya touring itu kan event-event seperti itu 32, 35 ya. Tapi kalau misalnya bisa 30, permintaan dari Mas Zaki kemarin ya kita akomodasi, karena kan masih ada yang mungkin masih pakai rim brake. Ya. Dan rim brake masih bisa 30. Nah, Om, itu kan soal sepeda ini tadi kalau kan pengaruh ke rute mempengaruhi sepeda juga untuk menjawab tantangan rutenya. Kalau bisa ada kisi-kisi enggak, separah apa jalannya dan seberapa persen? Kalau bahasa rute itu pave unpave-nya itu. Pave unpave ya. Kita belum mau bocorin, tapi memang mayoritas masih akan pave, masih akan aspal, cuman akan ada bagian-bagian, dan kita semua tahu lah, maksudnya nggak semua ini di Pacitan ya, ini di kawasan Pacitan, ini Hadi Tombro sedang melewati itu. Ini jalan yang baru ini banyak yang mulus-mulus semua. Cuman sebenarnya kita tertulis pave pun sebenarnya juga belum tentu halus kan ya. Ya. Saya lihat foto ini. Saya sedih. Kenapa? Karena saya nggak bisa nikmati pemandangan. Itu gradiennya udah tinggi. Katanya ada yang nggak, jangan dibocorkan, lebih baik dibohongi daripada ditakut-takuti ya. Dan saya mencari bayangannya Om Hadi ini nggak ada. Itu berarti mataharinya tuh pas di atasnya dia gini kan. Itu kan bayangan pohon, bukan bayangannya Om Hadi kan. Kalau gitu supaya kamu tidak tidak kena mimpi buruk ya, saya ganti ini ya fotonya ya. Kan nggak kelihatan kalau naik ini kan ya. Ya. Loh. Kan slot ini saya Jember dipakai ya, orang ini sekitar Jember ya. Slot saya kan dipakai orang loh, aman saya. Aman. Jadi nanti ya banyak jalan yang ketika cek rute memang luar biasa, banyak jalan baru yang mulus. Tapi sekali lagi jalan kita banyak yang dibilang aspal juga sebenarnya ban 25 kadang-kadang juga kekecilan kan kayak gitu. Jadi kenapa kita regulasikan minimum ban 30 ya untuk alasan seperti itu. Toh ini juga bukan kejar kom segala macam, ini kan pacing kan ya, kayak gitu. Kemudian ada yang seru lagi nih. Wah, ini sekitar Lumajang ya, Pronojiwo. Ini turun. Nah, ini turun ya. Ini turun dari Pronojiwo. Tapi gunungnya kelihatan di belakang gitu. Nah, ya itu. Nanti kan sebelum turun harus naik dulu. Makanya saya tadi ngomong. Ini yang foto pintar dari sisi sini, dia belum foto yang dari sisi sananya. Ya kan supaya lebih baik dibohongi daripada ditakut-takuti dulu. Jadi ya nanti pemandangannya saya kira ya kembali ke mimpi buruknya Amri dulu, pemandangannya. Bagus ini tapi bagus. Kelihatan lautnya. Wah. Dan ini Mas Tombro ya kuat ya. Kalau peserta lain nonton jangan-jangan ini ya kayak gitu. Karena mau tahu bocoran elevation gain-nya? Nggak usah lah. Jangan ya. Nggak usah dikasih tahu ya. Daripada saya merebus milih nanti. Karena ternyata kalau dihitung proporsional ya, antara yang 1.200 dengan yang 6.000, itu yang 6.000 itu sedikit lebih banyak. 600 maksudnya? 600? 1.200 dan 600. Itu kalau diproporsikan persentase elevation gain-nya, itu kayaknya banyak yang 600-an. Dan yang 600-an itu walaupun dikasih waktu 3 hari, itu belum tentu bisa diambil 2 hari karena rutenya diatur sedemikian rupa sehingga memaksa dia jangan-jangan harus ngambil itu di hari ketiga gitu. Karena ada tanjakan yang ditaruh, lokasi tanjakannya ditaruh di mana kayak gitu. Itu route designer ya top ini ya. Itu bahasanya Anda. Kalau bahasanya saya gini, itu jangan-jangan rutenya harus diambil di hari keempat.
Iya kan? Karena hari ketiga sudah mau semaput. Jadi hari keempat aja gitu loh. Belum. Jadi kita kan nggak bisa sama kekuatan orang itu. Tapi yang jelas waktunya cukup. Nanti yang sebentar. Kalau berarti yang 600 itu elevasinya jauh lebih tinggi. Bukan lebih tinggi, tapi kalau diproporsikan. Jadi 1.200 dengan nanjak sekian, 600-an dengan nanjak sekian, itu kayaknya segini. Iya, banyak. Ya, kalau lihat lebih banyak nanjaknya di yang 600 untuk 600 kilo dibandingkan nanjaknya 1.200 untuk 1.200 kilo. Makanya proporsinya ya, bukan lebih banyak. Ini nanjaknya 1.200, ini nanjaknya 600 gitu. Lah, banyak lah. Maksudnya gila. Secara jarak selisih hampir 2 kali lipat. Ya. Secara nanjak tidak sampai 2 kali lipat kayak gitu. Oh ya. X banding Y, 1:2, sama dengan jarak. X banding Y tidak sama dengan 1:2. Untuk nanjaknya. Untuk nanjaknya. Tidak sampai ya, tidak sampai. Ya. Oke. Tidak sampai 1:2, tidak sampai setengah. Jadi nanti kita akan finalisasi rute itu moga-moga dalam seminggu ke depan. Jadi kita nanti sebelum akhir Januari, beberapa hari sebelum pendaftaran, kita baru akan umumkan full rute itu 1 bulan sebelum event. Jadi pertengahan Februari. Jadi kan berarti kira-kira 14 Februari pas hari Valentine dapat rute kan gitu ya. Langsung jatuh hati Terus habis itu nanti kita akan umumkan 1 bulan sebelum, karena mayoritas event benar-benar rute baru diumumkan paling cepat 1 bulan sebelum. Tapi kita akan ngasih clue-nya nanti sebelum daftar. Loh, ini misalnya dimulai tadi misalnya tanggal 30 Februari, ada ya 30 Februari, 30 Maret misalnya. Nah itu peserta tahu itu berapa? H-min? Kan eventnya 14 Maret sampai 19 Maret. Yang 600-an itu 17 Maret sampai 19 Maret. Jadi kita akan umumkan eventnya antara 14 sampai 17 Februari. Sebulan sebelumnya? Sebulan sebelumnya. Dan itu pun nanti kita masih kasih asari, karena kan kita nggak tahu nanti ini musim hujan masih mungkin ada perubahan, perbaikan, penutupan. Karena ada satu hal di Indonesia ini yang kita tidak bisa prediksi, kawinan. Jadi kita masih berkoordinasi dengan, karena ini lintas banyak kabupaten dan kota madya, jadi kita akan upayakan semaksimal. Kawinan maksudnya acaranya ya? Menutup jalan. Acaranya ya. Menutup jalan. Nggak pikir ada sidak mendadak ada apa gitu. Ya, jadi itu kira-kira bocoran event kita untuk 14-19 Maret yang ultra kita yang pertama. Nanti kita akan bahas yang lain-lain lah ya. Tapi Bromocom juga pendaftarannya akan dibuka 1 Februari. Jadi siap-siap juga 1 Februari itu siap-siap mendaftar 2 event langsung. Dan Bromocom itu kita juga moga-moga server kita nggak crash lagi kayak tahun lalu. Karena setiap kali pendaftaran Bromocom 10 menit pertama server crash. Itu yang ingat, tahun 2022 1000 kuota habis dalam 8 jam. Jadi sekarang kuotanya sampai 1000 enggak? Nggak, kalau sebelum pandemi kan 1500. Iya. Tapi ini kan sudah banyak diambil yang bundling-bundling event sebelumnya. Jadi kan jangan-jangan ya sisanya cuma 1000. Ya. Sama saja. Jadi ya, tapi kita akan terus berbicara, karena kan ini bicara soal kapasitas di Wonogiri kan. Jadi kita harus lihat. Malah kemarin ada wacana mungkin jangan-jangan Bromocom kalau terlalu banyak harus kita pisah 2 hari mungkin. Kategori umur kapan, hari Sabtu, kategori apa hari Minggu kayak gitu. Nah, road captain-nya 2 hari Langsung saya ikut kelompok umur kayak gitu. Ya, jadi itu bocoran dari kita. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada komentar atau ada usulan bisa ditulis di bawah. Nanti kita akan matangkan, tapi nanti mungkin beberapa pertanyaan itu sebenarnya kita sudah punya jawabannya, cuman saya belum mau sampaikan dulu. Kita akan umumkan bertahap detailnya sebelum pendaftaran tanggal 1 Februari. Jadi kira-kira kayak gitu. Sekarang kita bicara soal mata. Ya, berarti udah nggak perlu pakai itu kan ya? Apa itu? Nggak perlu pakai screen lagi. Iya. Kamu sudah bawa alat peraga? Sudah, saya bawa
saya mata ini kan, bentar, sabar. Saya bawa. Diam-diam Om Rey ini invest di optik ya. Duh, karena alatnya lengkap itu. Enggak Om, ini masih ya ini sebagian yang besar, ada sebagian yang kecil dan sebagian. Ini apa, kacamata ini karena saya matanya minus, jadi harus bawa gini-ginian. Ya. Gitu. Kalau tanya kenapa, ini nanti akan pertanyaan lah sebelum kamu ngasih contoh jenis-jenis kacamata ya. Ya. Kenapa kamu nggak mencoba pakai kontak lens? Loh, sudah nyoba. Sudah. Lalu waktu masih belia, itu sudah rusak matanya. Karena pakai kontak lensnya agak geradakan. Oh, jadi nggak perawatannya segala macam. Ya, jadi memang waktu itu sakit, sama dokter dianjurkan untuk pindah ke kacamata supaya tidak ada gesekan apa kornea ya. Kering atau apa ya. Ya itu. Jadi karena seringnya dicopot masuk itu akhirnya rusak, sakit. Jadi harus istirahat selama beberapa bulan baru gantilah. Karena saya mikir kacamataan cuma untuk beberapa waktu, akhirnya terus kacamataan karena takut masang soft lens itu lagi. Oh. Gitu. Jadi memang nggak bisa pakai soft lens ini ya. Sekarang? Nggak. Ya. Sekarang bisa, cuma nggak mau. Oh. Nah. Nyaman pakai kacamata. Iya. Termasuk untuk sepedaan. Iya. Nah, terus selama bertahun-tahun kamu sepedaan itu jenis-jenis kacamata kamu coba itu plus minusnya. Nah ini mungkin. Jadi sebetulnya ada satu kacamata yang dulu waktu awal-awal saya sepedaan itu sangat enak. Itu persis kayak kacamata sepeda yang gede-gede gitu. Itu mereknya merek jam yang nyponsori F1 itu. Tissot. Tag. Tag ya. Iya, Tag itu. Dan itu sekarang sudah saya cari di di tokonya nggak ada. Dan itu membuatnya mehong. Terus kacanya itu jadi minusnya tuh kacanya gede banget gini. Oh, jadi kayak kacamata sepeda ya, enak ya? Besar gitu. Dan memang khusus, tapi rusak karena terlalu banyak diodor dan terlalu sering dipakai. Ya. Itu kira-kira sudah lama ya, 10 tahun lebih yang lalu gitu. Sekarang akhirnya kacamata yang paling lama ya ini. Ini Rafa klasik kan? Rafa ya, yang klasik sungguhan. Jadi klasik secara nama model dan klasik secara umur. Ini lebih enak karena dari dahinya ini nempel. Terus bentuknya juga gede dan ada nekuknya sedikit. Dan tinggal ganti lensanya aja ke minus ya. Tinggal ganti. Waktu zamannya dia dijual dulu ada yang lensanya kayak ada tebeng cahayanya itu kayak maksudnya polarize ya kayak gitu-gitu. Ada berapa macam pilihan warna dan yang penting untuk prescription untuk kacamata minus. Yang perlu perlu dioptikan ya. Diresepkan ya. Diresepkan, betul, prescription ya, diresepkan. Nah, ini sampai sekarang masih saya pakai, tapi saya sayang karena enggak ada lagi. Jadi Rafa yang pendengar ya, Rafa yang generasi baru saya coba masing-masing. Semua yang bisa prescription itu saya coba. Dan tidak ada yang lolos. Yang lolos cuman yang edisi pertama. Edisi pertama ini. Ada lagi satu sebetulnya. Yang setelahnya ini aja ininya enggak enak tempelnya ini enggak enak. Terlalu sakit gitu. Iya, aku yang klasik 2 itu agak kecil ya. Agak kecil ya. Terus yang baru yang cuman lurus-lurus itu enggak bisa saya pakai. Ya. Terus lalu pas kita ke Italia dulu itu kan ada kacamata ya kayak ini Salis ya, tapi sudah Salis apa Salice? Ya, bacanya apa? Salice. Orang Italia soalnya. Orang Italia kan bingung sama bacanya juga. Nah, ini mestinya tanya Om Ceko itu ya bacanya apa nih? Ini obrolan 50% itu ya? Iya. Kita waktu ikut Maratona Dolomiti ya. Ya, ini sebetulnya kan saya beli dari Pak Not karena dia yang beli terus dia enggak pakai, akhirnya saya nempel gitu. Nah ini kekurangannya ya sekarang
sudah mulai ngelontok-ngelontok gini karena terlalu banyak tersiksa matahari, iklim tropis ya seperti gini. Dan keringatmu tuh kayaknya toksik banget. Ya, nggak keringatnya atau orangnya juga. Jadi ini juga sebenarnya kacamata sepeda yang bisa diganti lensanya kan kayak gitu ya. Betul. Nih. Terus. Nah, nomor 1 pasti ini ya dahinya nempel. Jadi kalau kita sepedaan gini, nah nggak ada nggak gapnya ini nggak besar, jadi nggak hidungnya nggak gini-gini gitu ya. Jadi mungkin kalau kamu datang beli kacamata orang heran, kamu kok gini-gini ya? Iya. Pikir saya kayak lihat snorkel gitu. Kan kayak orang main biliar. Jadi setiap beli kacamata gini. Iya loh, kan harus saya sabar gini. Ini orang kenapa kok nunduk? Karena fokusnya kan di sini. Gitu. Saran buat optik-optik, taruh sepeda statis di tempat Anda. Jadi akan dicoba sambil sepedaan gini. Iya, kan ruang di sini nih pengaruh. Kalau Anda, nah ini yang kacamata pada umumnya kacamata sepeda kan seperti gini. Ini yang sebentar. Ini yang fotokromik. Fotokromik ya. Kena panas jadi hitam. Kalau gelap lebih cenderung bening. Ya. Sama sih. Kalau lensa saya ini juga sama seperti itu. Ya. Tapi saya nggak bisa ganti lensanya ini. Nah, yang tadi saya bilang yang mereknya Tag dulu itu, dia itu cuma pecah di tengah gini aja. Terus ini sebelah kiri bisa diganti lensanya sebelah kanan. Jadi lensanya itu gedenya segini. Dan itu nggak keluar lagi. Ya. Nggak, di sini nggak keluar lagi, nggak tahu di sononya ya. Gitu. Nah, kalau pakai ini kamu gimana? Nah, kalau pakai ini, kalau ini aja nggak bisa. Nah, jadi mesti jadinya seperti gini. Nah, ini ada insertnya ini. Nah, dari sekian banyak yang masih packable ya, maksudnya saya masih bisa sepedaan itu ya si Alba ini. Kalau yang lainnya pernah saya coba nggak bisa sih. Aduh, maksudnya pusing. Karena selisih antara jarak kacamata lensa tambahannya ini bikin pusing. Jadi lebih banyak berpikir ini kok bayang-bayang sedikit itu daripada sepedaannya. Jadi malah nggak fokus. Tapi kalau mau maksa pakai kacamata gini paling nyaman saya pakai yang ini gitu. Unbound kemarin pakai yang mana kamu? Ini. Pakai ini sama ini. Oh, Unbound kemarin pakai itu ya? Iya. Makanya waktu kotor kena Unbound, yang kotor itu 2. Yang luar dan di tengah-tengah yang dalam ini. Nah, jadi di tengah-tengahnya ini juga kotor. Ini tidak berani saya lepas. Karena kalau saya lepas tangan saya juga lumpur semua. Jadi sama dengan meratakan lumpur dua lensa ini. Jadi waktu itu yang kamu lakukan masukkan sungai? Enggak. Saya ada sisa 1 tisu. Sebentar tisu. Wah, ini pas enggak bawa. Ya. Biasanya itu ada tisunya kacamata itu. Ya. Ada kayak tisu basah atau tisu magic itu ya. Nah, itu ya itu tisu yang buat gelap itu dibersihkan pakai itu. Tapi karena saking banyaknya lumpurnya kan tisu itu dibuat untuk membersihkan debu, bukan untuk membersihkan lumpur ya. Jadi ya satu ya kurang. Jadi baru bersihkan gini sudah enggak karuan tisunya. Aku bisa bayangin karena malam-malam itu kan aku jatuh, kamu jatuh. Kalau Anda lihat videonya kita Unbound kan kacamata saya taruh belakang, kenapa? Sudah lumpur semua gitu. Jadi sekalian nggak pakai saya kayak gitu. Nah, kayak gimana? Aku lupa nanya waktu itu. Ya itu masih di sini ada lumpurnya gitu. Terus saya bersihkan sebisanya supaya paling enggak bisa kelihatan gitu. Karena kalau lumpur ya, kalau kita asal ngasih air gitu kan ya sama aja mengaburkan satu kacamata gitu, apalagi kalau kacamatanya gini. Jadi itu kalau wiper depan yang dalamnya nggak bersih. Iya, betul. Jadi wipernya ini cuman beda warna lensa aja. Nah, bedanya kalau kaca-kaca model gini kan bisa fashion. Wah, bisa matchingin warna ya. Ya, kalau agak coklat. Jadi celana dalamnya coklat, kacamatanya coklat. Kan enggak pakai, kan pakai bib. Wow. Kan pakai bib, sepedaan loh ya, sepedaan. Ini ngomong sepedaan. Nah, keluhan-keluhan apa lagi? Mungkin yang bisa sharing sama teman-teman gitu. Mungkin teman-teman juga punya cerita-cerita soal pakai kacamata gitu yang Jadi kalau
Ini tadi pro-nya bisa gonta-ganti mengikuti mode yang ada. Ya. Brand apa-apa kan seperti ini. Tapi tidak semua, kalau yang minus tidak semua ada insert untuk lensa lensa yang diresepkan tadi itu kan enggak semua ada insertnya. Kalaupun ada, enggak semua juga bisa jelas melihat gitu. Kalau yang biasa seperti gini ya repotnya yang ganti gagangnya ini juga PR ya, maksudnya juga kerjaan gitu loh. Tapi murahan ini jauh daripada itu sih. Aku tahu harganya berapa ini. Iya Om, tapi masalahnya gini. Kalau saya punya ini 3 sama punya ini 3, itu murahan punya ini 3. Kenapa? Karena lensa prescription-nya 1. Karena lensa prescription-nya 1 dan yang biasa. Iya. Nah, kalau ini harus yang tipis, yang ini lensanya gini ditipiskan. Iya. Misalnya pertama sekarang lensa yang ditipiskan tuh bisa 5 juta harganya. Nah, itu jadi gagang sama lensanya mahalan lensanya. Nah, itu. Dan kalau misalnya gagangnya mau ganti, lensanya belum tentu bisa pindah frame kan kayak gitu ya. Oh iya, kan enggak sama cetakannya. Kan enggak lucu saya tiap minggu ke optik. Besok sepedaan kacamata saya putih. Tolong yang hitam ini pindah ke sini dulu. Oh iya, Pak, gitu. Besoknya datang lagi. Ini yang merah ini gitu. Ganti lagi gitu kan. Caranya gampang, Om. Apa tuh? Beli rumah atau yang sebelahnya optik. Oh, ya itu lebih mahal lagi. Ada lagi kan pilihannya di operasi. Ya sama. Waktu itu juga opsi lasik gitu kan ya. Kamu kenapa nggak lasik? Kan cuma min 2. Ya justru karena min 2 itu tidak disarankan karena nanggung minnya katanya. Karena nanggung. Jadi katanya ya kacamata aja kan karena resikonya itu nggak sumbut gitu. Kalau minnya tuh besar katanya di lasik itu waktu itu ya teknologi berapa puluh tahun lalu itu seperti itu. Ya memang semakin ke sini banyak yang ngomong, "Wah, bagus kalau operasi di sini gini." Tapi ya karena ya saya juga masih nyaman pakai kacamata. Gini aja masih bisa lihat ya sudahlah. Kecuali nanti kalau sudah makin kabur. Nah, nanti kita akan tektokan dengannya. Aku dulu juga nyoba pakai kacamata. Ya. Ini saya tegaskan lagi, saya min 10 sama min 8 dengan silinder 3 dan 2. Jadi agak parah mata saya. Kebiasaan, katanya suka baca waktu kecil. Ya. Saya juga suka membaca tapi enggak gitu juga. Nah, kalau pakai kacamata itu ngembun yang paling nggak tahan. Iya, betul. Dan saya minusnya tebel banget, jadi nggak bisa pakai. Dulu kan ada, ingat nggak, Oakley ngeluarin yang kacamata baca atau kacamata harian yang warnanya mirip dengan warna-warna kacamata sepeda itu kan. Iya. Karena ada Kapten Agus waktu itu pakai Oakley yang warnanya waktu Tim Sky rame, pakai Oakley yang ada warna Tim Sky. Waduh, dan minus, diganti lensa minus kayak kamu. Saya pikir, aku pengen juga itu nyoba. Nggak bisa, kenapa min saya terlalu tebal. Jadi harus lensanya tuh harus ditipiskan ekstrim, itu pun masih nggak bisa masuk. Jadi akhirnya ya di frame-nya ini enggak bisa masuk ini kacanya ini ada batasan tebalan frame. Betul. Tebalan lensa. Betul, ya. Dan itu nggak bisa. Jadi akhirnya ya pakai kontak lens. Sama ada temen juga yang waktu kita goes di Belgia yang kobel itu. Ya. Kobel itu bukan gravel ya. Gravel masih terasa mulus kan. Ya. Kobel itu kan dak gitu. Katanya kacamatanya gini-gini terus jalannya nggak kelihatan kan. Oh iya. Itu juga kacamata sepeda kita aja goyang-goyang gini, apalagi kalau minus kan, bisa triple vision itu. Terus saya juga terbiasa pakai kontak lens dan kebetulan mata saya nggak terlalu sensitif. Jadi aku kadang-kadang, ini jangan dicontoh ya, nggak semua orang bisa. Kadang-kadang 3 hari nggak aku lepas nggak apa-apa. Aku usahakan lepas tiap hari. Tapi kadang-kadang kalau traveling atau lagi banyak aktivitas atau kan sering kalau bikin event nggak tidur kayak gitu-gitu ya nggak saya lepas kayak gitu. Nah, ini mata saya kebetulan nggak sensitif jadi bisa tahan gitu dan bisa membasahi terus nggak kering. Cuman memang di Indonesia lembab juga, panasnya lembab, jadi nggak masalah. Karena kalau kering tuh sakit ya. Kering sakit. Ya memang. Harus basah-basah dikit. Ya. harus ada yang basahnya gitu. Ya. Nah, cuman kejadian waktu ikut maratonan juga yang sama kamu itu. Kan itu kan dingin, 4 derajat kalau nggak salah waktu start. Kemudian kering banget kan. Betul. Dan nggak ada datarnya, naik turun. Waktu turunan itu kan anginnya kan kencang.
Jadi kontak lens ini sempat lepas satu. Karena kering kena angin. Ya. Ketemu itu. Masa ketemu kamu? Enggak, maksudnya kontak lensnya ketemu enggak? Ketahan kacamata. Jadi nggak hilang. Oh. Itu kalau hilang, wah, selesaikan itu baru gunung kedua. Masih ada 5 lagi. Jadi copot nyantol di kacamata ini. Jadi saya langsung minggir, terus ya jam aqua gitu. Pakai bidon, pakai air di bidon aja, basahin, masukin lagi. Dan habis itu ya agak pelan-pelan dulu, agak hati-hati sampai dia lentur lagi, baru jalan lagi. Tapi habis itu was-was juga, jangan lepas itu. Waktu di unbound kemarin kan juga kering, tapi untungnya nggak sempat masalah gitu. Ya. Jadi memang ada plus minusnya. Terus sama juga, kenapa kok nggak dioperasi gitu? Yang kiri bisa 0, yang kanan tetap nggak bisa. Ini saya belum tahu yang terakhir juga sama kayak kamu. Waktu cek di Amerika, kebetulan waktu itu lagi di Amerika, cek yang kanan tetap harus pakai kacamata katanya. Karena nggak bisa 20/20 katanya. Jadi ya saya juga masih nyaman pakai ini kok. Tapi trik saya nggak pakai kontak lens yang setahun itu, yang permanen itu. Saya pakai kontak lens yang buang tiap 2 minggu atau 1 bulan. Oh ya, dulu saya juga sih gitu. Itu lebih basah, lebih lemes. Jadi saya pakai itu kalau event-event saya pakai yang 2 mingguan karena itu lebih lemes lagi, dan kalau ada apa-apa tinggal ganti. Yang 1 harian saya nggak suka, itu nggak enak buat saya karena setelah 5 jam 6 jam tuh kerasa kering. Tapi yang 2 mingguan sama 1 bulan itu enak. Nah, karena masih nyaman ya udah nggak usah ganti. Nggak usah operasi atau nggak usah pakai kacamata dulu. Sejauh ini sih aman aja. Optik ya. Nah, berarti nanti jangan-jangan kita lasik bareng habis itu. Jangan-jangan nanti ada yang rumah sakit mata atau dokter mata atau eksperimen mata yang kontak main sepeda gitu. Iya, kapan hari sudah sih, ingat saya. Tapi lasik ya. Males ya? Males. Males ya. Karena sempat harus ditutup dulu itu. Enggak, ada beberapa yang katanya enggak selamanya sembuh. Ya, habis itu harus lasik lagi. Iya, kan jadi kepotong-potong. Sejauh ini sih saya nggak ada masalah dengan pandangan. Nyetir malam pun saya juga relatif nggak masalah. Jadi ya tiap orang beda-beda. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang beda-beda atau punya tips atau trik yang terkait dengan kacamata minus atau bahkan plus. Tapi kamu nggak bifokal kan? Tapi mestinya dicek, seperti yang di podcast dulu pernah saya bilang itu. Umumnya pria itu pasti sakit mata, pasti. Entah ini alasan apa ini? Alasannya? Kalau enggak mata keranjang, mata duitan. Ya ini sudah pasti itu biasanya. Dan kalau kamu lapar mata, ya ini dokter mata tuh harusnya penuh itu. Ya, paling enggak pasiennya itu pria semua. Gitu. Kamu kan lapar mata juga itu kalau lapar mata itu bukan dokter mata, itu internis sama psikolog. Ya, tapi kamu kan nggak bifokal kan, nggak plus minus kan? Belum. Nggak tahu ya. Aku sejauh ini aman. Umur 45 nggak bifokal masih. Mungkin minusnya saking gedenya, nggak bisa plus. Iya. Cuman kalau bifokal mungkin ada teman-teman punya tips juga kan, kita nggak bifokal di sini. Jadi kita kalau melihat bifokal tuh yang lihat deketnya diginikan itu ya. Enggak ya. Kasihan kalau melihat cewek dari dekat, aku tidak bisa memandang saya yang menjauh lah. Kalau dekat ya enggak usah dilihat sudah. Sama-sama tuh. Kalau yang rabun dekat dulu Koses itu ya. Kalau ditanya, Koses kurang berapa kilo atau berapa persen? Nggak kelihatan Garminku. Waduh, matanya ini. Jadi punya Garmin cuman pajangan. Yang saya lucu itu siapa? Saya ingat cerita rabun dekat itu. Ingat centek itu. Iya. Itu waktu dia di rumah makan, dia tuh lihat ya ini umpama ada botol gitu ya dalam kulkas. Nah ini minuman soda yang nggak umum lah gitu, bukan yang umum. Terus dia nanya, Mbak, ini rasa apa ya gitu. Dia tuh sudah gini. Saya sudah tahu. Wah, kagetok. Nggak kelihatan maksudnya. Maksudnya daripada dia menebak-nebak ini rasa apa, kan dalam kulkas gini ya.
Terus jadi baru diambil dalam kulkas tapi masih gini kan, jadi mbaknya ini kelihatan. Itu Pak, ada ditutup botolnya. Saya ketawa. Lah ini orang ini tanya karena enggak kelihatan. Dikira enggak tahu tulisannya di mana. Itu Pak, ada ditutup botolnya. Iya Mbak, enggak kelihatan. Kita yang masih dijawab sama dia. Terus aku mana. Oh ini rasa apa? Jadi tutup botol yang besi itu loh ya. Ya itu ada rasanya di situ. Jadi sama mbaknya jawab itu Mbak, ditutup botolnya. Dikira dia tuh cari rasanya di mana. Ditutup botolnya padahal ya kelihatan. Ya dia nggak kelihatan gitu loh. Wong saya lihat Garminnya itu ya tulisan speednya tuh gede banget. Nah yuk sak ngene. Aku gak ketok kan. Sama Pak Guru sering dimarahin yang umur 64 tuh. Ya. Woi, lebih 40 gitu. Mungkin juga gak kelihatan itu kan. Iya. Garminnya tuh status simbol, bukan alat tuh. Wah, ada cyclocom-nya. Ya, cyclocom-nya kok nggak tahu speednya berapa. Teriakin dulu. Masa satu Garmin isinya angka tok itu ya. Angka speed tok. Cuman yang saya salut itu Kohai itu. Kan dia kacamata umur 72, 73, 74 ya. 73. Ya. Pakai kacamata, tapi awareness dan anunya masih tinggi ya. Tinggi itu asli. Kita salut sama, kita belum tentu nanti kayak gitu ya. Betul. Ya, itu Om Rey ada yang mau tambahin lagi soal mata? Enggak sih ya. Helm kan kadang-kadang kacamata yang natap di helm atau apa? Oh, ya ininya biasanya kalau enggak cocok dipakai gini natap-natap totok gitu. Jadi ya perhatikan enggak semua itu cocok sama selisih helmnya. Dan helm ngadem ya ada yang begini ya. Ada yang ke depan gini itu aman. Ada yang kalau ini kan masih aman. Ada yang belum sudah ketemu gini. Nanti masalahnya kalau kita tadi tuh yang nunduk gini tadi. Nah, si kacamatanya dipaksa turun sama si helm gini. Jadi gini melorot akhirnya. Jadi ya kalau Anda memilih kacamata yang ternyata nggak sesimpel itu juga ya. Sama tolong ingetin ya, kalau pakai kacamata tetap bingkainya di luar tali. Itu tujuannya kalau kita jangan sampai ya. Tapi kalau kita terjatuh atau ada apa-apa, kacamata ini yang terlempar, bukan melukai kita. Karena dulu ada yang luka kena kacamata. Ya kenapa? Karena kacamatanya diselipin di dalam. Jadi ya pastikan cari yang penjepit telinganya pas lah ya, kayak gitu. Dalam artian tidak semua kacamata juga bisa. Kan kadang-kadang helm-helm sekarang juga karena belakangnya low gini, kadang-kadang natap. Jadi bukan di depan sini, tapi di belakang sininya ngantem helm juga. Gitu. Sininya. Ya. Oh karena lurus. Lurus ya. Kan ada juga yang kayak gitu. Jadi ya mungkin kalau Anda cyclist cari kacamata ke optik, bawa helm lah ya. Minimal helm kesayanganmu seperti apa gitu. Pakai helmnya dulu baru nyoba kacamatanya. Nah, saya Mbak keranjang lah. Semua helm dicoba dulu. Helm ini aman, helm ini aduh nggak bisa, ganti kan kayak gitu ya. Ya, jadi itu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi, selamat tahun baru 2023. Kalau Anda nanti ingin bergabung dengan event-event main sepeda, ingat 1 Februari sudah pendaftaran. Ikuti terus mainsepeda.com untuk update-update-nya. Kemudian Om Rey juga barusan launching jersey-jersey baru juga, jadi langsung habis ya Om ya. Ya, jadi mohon maaf. Tapi akan di restock terus. Jadi yang terakhir apa tulisannya? Overeating under training. Wah, dan saya lihat hari pertama ketika sholat itu yang habis duluan tuh 4 size terbesar. Ada yang nulis komen tuh yang apa? Sebetulnya nggak boleh ada ukuran-ukuran kecil itu. Gitu. Oh gitu ya. Ya katanya. Jadi gitu. Kalau dia S nggak boleh pakai ini gitu. Ya katanya gitu. Kebalikan jersinya Klemmer itu. Jadi ya terima kasih sudah antusias dan moga-moga 2023 yang tetap semangat sepedaan, tetap jadi cyclist yang makin serius dalam artian konsisten, mungkin mencari tantangan baru, dan mungkin kalau begini biasanya karena jumlahnya sudah terfokuskan, biasanya akan lebih saling kenal biasanya. Ya. Karena kalau ikut event akan ketemu lagi, kalau kemana akan lebih ketemu karena sifatnya memang
nyambung bertemu karena bersepeda gitu, bukan sekedar ikut-ikutan sepedaan kan kadang-kadang kayak gitu. Nah jadi ya moga-moga kita bisa ketemu di berbagai event, berbagai acara, dan moga-moga tetap semangat sepedaan, dan moga-moga tipsnya soal mata kita hari ini membantu kita memandang 2023 lebih jelas ya. Jadi ya sampai ketemu minggu depan. Iya, ada minggu depan. Nah kan? Ya moga-moga ada minggu depan ya.